Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengkritisi ceramah dari Habib Hasan bin Umar Al-Muhdhar, kalau nggak salah itu namanya Habib Hasan, di mana Habib Hasan itu mendapat satu pertanyaan terkait cara mengusir jin. Kemudian Habib Hasan ini menjawab bahwa cara mujarab untuk mengusir jin ini dengan membaca Rotibul Haddad, kemudian Al-Quran, kemudian dilanjut dengan satu pernyataan yang sangat menggelikan, yaitu di mana di rumah itu ada kopi, maka jin akan menjauh dari rumah tersebut atau dari tempat tersebut. Nah, dari pernyataan ini akan saya kritisi dalam beberapa poin. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun, semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang selalu dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Habib Hasan Al-Muhdhar tersebut, dan setelah itu akan saya kritisi di mana yang layak untuk saya kritisi. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Dipanggil adan ya. Alamat ulun di Desa Rampah, Lama, Kota Baru katanya. Oh nah, Masya Allah, terima kasih banyak Wisnu. Kita angkat pertanyaan antum. Ustadz, adakah amalan supaya dijauhi dari jin dan setan dalam rumah katanya Ustadz? Alhamdulillah, Kota Baru, untuk selamat dari jin dan syaitan di rumah kita ada beberapa amalan. Di antara amalan yang sangat mujarab, baca Rotib Haddad di rumah Anda tiap malam. Baca Rotib Haddad di rumah Anda tiap malam. Kemudian hendaknya di rumah itu Anda buat baca Quran, dan usahakan ada kopi di rumah ya, karena subhanallah ada yang mengatakan orang saleh bahwa kopi ini bisa ngusir jin. Selama di rumah itu ada kopi, insya Allah jin nggak masuk ke sana. Ini pernyataan orang saleh. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Tapi tidak ada salahnya kita percaya kalau orang saleh hanya kopi, nggak ada larangan. Tayyib, itulah amalan baca Rotibul Haddad setiap malam di rumah, insya Allah akan selamat dari jin dan syaitan. Nah, Ustaz. Apa Ustaz untuk kopinya masih bubuk apa sudah jadi Ustaz? Biji kopi. Dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Habib Hasan ini menjawab satu pertanyaan cara mujarab untuk mengusir jin. Kemudian dijawab oleh Habib Hasan bahwa cara mujarab untuk mengusir jin yaitu dengan rutin membaca Rotibul Haddad. Kemudian yang kedua dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di mana di rumah atau di tempat atau di suatu tempat di situ ada kopi, maka insya Allah jin menjauh. Nah, dari tiga jawaban ini akan saya kritisi semua. Yang pertama, cara mengusir jin ini, yang pertama Habib Hasan ini menjawab dengan rutin membaca Rotibul Haddad.
itu adalah cara mujarab untuk mengusir jin. Tentu Habib Hasan ini ingin mengaburkan cara yang sebenarnya, karena cara yang sebenarnya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, seperti dengan membaca ayat kursi ataupun ayat-ayat yang lain. Artinya dengan membaca Al-Quran, bahkan dengan membaca surat An-Nas, yang di situ maknanya berkesesuaian dengan jin. Ini tentu lebih mujarab. Tetapi Habib Hasan ini justru mengatakan bahwa cara mujarab untuk mengusir jin yaitu dengan membaca Rotibul Haddad. Tentu seakan-akan bahwa antara Al-Quran dan Rotibul Haddad ini dinomorsatukan Rotibul Haddad. Mentang-mentang bahwa Rotibul Haddad adalah karya dari moyang-moyang mereka, para Habib Alawi. Dan di situ justru menomorduakan Al-Quran. Nah, ini yang tidak saya setuju itu di situ. Dan acara semacam ini sudah mengakar di tubuh orang-orang NU, di mana orang-orang NU ini justru seakan-akan menganggap bahwa rotib-rotib tersebut, baik Rotibul Haddad maupun Rotibul Atos, ini seakan-akan bahwa fungsinya atau kemujarabannya ini mengungguli dari Al-Quran. Nah, terbukti bahwa orang ini banyak yang melanggengkan bacaan baik Rotibul Haddad maupun Rotibul Atos, tetapi justru menomorduakan Al-Quran. Nah, ini secara tidak langsung bahwa ajaran-ajaran Habib Alawi ini sudah mengakar di orang-orang NU. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Dan jujur, untuk saya pribadi, saya dari dulu ini tidak suka dengan yang namanya rotib-rotiban. Jadi cukup saya memakai ayat-ayat Al-Quran karena di situ alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang absolut, dan itu adalah firman Allah. Dan di situ juga banyak ayat-ayat untuk mengusir jin di antaranya. Jadi di samping Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, sebagai obat, ini juga Al-Quran bisa untuk mengusir makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh mata biasa, yang jahat, yang diantaranya adalah makhluk jin. Ini pernyataan Habib Hasan di mana menomorsatukan Rotibul Haddad ketimbang Al-Quran ini saya kritisi dan saya tolak. Saya tentu menomorsatukan Al-Quran karena itu adalah firman Allah, kitab suci, yang di situ memuat semua isinya itu adalah kebenaran yang absolut. Dan ini pelan-pelan akan menggerus kepercayaan warga NU, di mana bahwa amalan-amalan semacam Rotibul Haddad ini seakan-akan fungsinya atau mujarabnya ini melebihi dari ayat Al-Quran. Nah, ini yang tidak saya setujui. Kemudian yang saya kritisi lagi, di situ ada satu pernyataan bahwa di mana di rumah atau di sebuah tempat di situ ada kopi, maka insya Allah jin itu menjauh, karena kopi adalah minuman dari orang-orang soleh zaman dulu. Saya setuju ketika kopi tersebut diminum oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena pada kebiasaan zaman dulu, ini orang yang soleh sebelum mau wikiran itu meminum kopi tersebut. Dengan begitu, pada saat orang yang soleh ini menyeduh kopi, ini kan berarti sebentar lagi mau meminum kopi. Nah, setelah meminum kopi, ini tak lama lagi akan wikiran. Maka sangat pantas ketika di mana di rumah ada kopi maka jin akan menjauh. Tetapi ini tidak bisa
dijadikan patokan secara umum. Itu kan bisanya jin itu menjauh, itu bukan karena kopinya, tetapi karena orang solehnya. Nah, ketika itu dijadikan ajaran bahwa kopi di situ adalah salah satu minuman yang bisa menjauhkan makhluk jin, ini tidak bisa dibenarkan. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Hasan itu tidak benar. Jika pernyataan dari Habib Hasan ini menjadi sebuah kepercayaan orang-orang yang mendengarkan ceramahnya, ini tentu akan menjadi bahaya. Karena apa? Karena apa hubungannya antara kopi dan jin, sehingga jin itu takut ketika di rumah atau di suatu tempat di situ ada kopi. Tentu tidak ada hubungannya sama sekali. Justru menurut saya, di mana di situ tersaji kopi di suatu tempat, maka di situ jin senang. Karena kebiasaan orang-orang Jawa ini biasa ngasih minum berupa kopi pahit misalnya ditaruh di suatu tempat, itu kan justru mengundang jin, bukan malah musir. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Hasan ini nampaknya juga tertulis dalam kitab-kitab Balawi. Terbukti pernah saya bahas dalam kitab Tadhkirun Nas. Ini tertulis yang katanya itu adalah hadis langsung dari Rasulullah yang didapatkan dari mimpi dari salah seorang habib. Katanya bahwa siapapun yang meminum kopi dan di mulutnya masih ada bau kopi, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini kan kacau kitab-kitab Balawi. Apa hubungannya kopi dengan ampunan Allah? Ini kan tidak bisa dijadikan patokan. Ketika itu dijadikan sebuah ajaran, kok gitu amat sih ajaran Islam? Nggak nyambung sama sekali. Dan apa yang dikatakan oleh Habib Hasan, di mana di suatu rumah atau di suatu tempat di situ terdapat kopi. Tadi Habib Hasan kan mengatakan itu kopi biji, tidak. Jadi yang dimaksud kopi itu bukan kopi biji. Jadi kopi yang sudah menjadi bubuk tentunya, dan kopi itu siap seduh. Bukan kopi yang masih biji, karena al-qahwa itu artinya kopi siap seduh, baik itu masih berupa bubuk atau serbuk, itu bisa disebut al-qahwa. Atau yang sudah menjadi kopi siap minum, itu juga disebut al-qahwa. Jadi bukan kopi biji. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Hasan ini terdapat dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 119. Saya tampilkan teksnya dan akan saya baca teksnya. Jika ada bacaan yang salah, mohon diluruskan. Dan untuk bacaan salah hanya dalam bacaan, tetapi dalam maknanya ini tidak salah, saya kira tidak perlu dikritisi. Tetapi ya bagi Muhyiddin, karena memang itu satu-satunya cara menemukan kesalahan, ya dikritisi bacaannya. Jadi menemukan kesalahan dalam sisi bahasa saja sudah bahagia banget. Padahal secara makna ini tidak salah. Ini girang banget Muhyiddin. Padahal yang membahayakan itu kan salah dalam menyampaikan maknanya. Nah, ini yang bahaya. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidi wa kanal habibu Abu Bakr ibn Abdillahil At-Tasi yaqulu innal makana alladhi yatruku khalian yaskununa fihil jinnu wal makana alladhi taf'alu fihil qahwatu la yaskununahul jinnu wa la yaqrabuna. Artinya apa? Gurumu berkata, ini yang berkata adalah Habib Hasan bin Ahmad bin Abdullah Al-Atras. Jadi Habib Hasan ini menceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atras ini pernah berkata. Perkataannya gimana? Perkataannya adalah tempat yang ditinggal kosong itu didiami oleh jin. Dan tempat yang dibuatkan kopi itu tidak didiami oleh jin dan mereka tidak mendekatinya. Ini
teks semacam ini tertulis dalam kitab Ba'alawi, tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 119. Jadi ajaran-ajaran Ba'alawi itu nyeleneh. Di situ bahwa saya masih sepakat ketika dikatakan tempat yang tidak ditinggali, kemudian di situ didiami oleh jin. Ini saya masih sepakat. Tetapi ketika kemudian di mana suatu tempat di situ terdapat kopi atau disediakan kopi, maka di situ jin tidak akan mendekat. Ini sebuah pernyataan yang konyol menurut saya. Jadi, apakah kopi itu adalah salah satu minuman yang ditakuti jin? Ini risetnya gimana? Risetnya. Sedangkan orang Jawa atau orang Indonesia ini kerap kali, ya maaf, ini saya bicara sesuai fakta. Orang Jawa ini kerap kali ini memberikan sesaji berupa seperti teh pahit atau kopi pahit di suatu tempat. Itu justru ngasih makan itu, bukan malah mengusir. Nah ini kan apa yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 119, di mana di suatu tempat di situ terdapat kopi, baik kopi serbuk maupun kopi yang sudah diseduh, tentu jin tidak akan mendekat. Nah, ini apa hubungannya kopi dan jin sehingga jin takut dengan kopi? Nah, ini kan nggak ada dasarnya sama sekali. Dan seumur-umur ya saya baru menemukan keterangan nyeleneh-nyeleneh semacam ini ada dalam kitab Ba'alawi, dalam kitab-kitab ulama selain ulama Ba'alawi. Ini nggak ada keterangan yang aneh-aneh semacam ini. Ya jujur, saya adalah penikmat kopi. Saya kalau sehari tidak minum kopi, itu keliengan kepala. Tetapi bukan berarti saya penikmat kopi, lantas ketika menemukan keterangan semacam ini saya girang dan saya bahagia. Tidak. Karena ini tidak ilmiah banget. Ini tidak ilmiah banget. Karena tidak ada hubungannya kopi dan jin. Ya kalau saya ini nurut pada yang katanya hadis yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas juga, yang ada juga dalam halaman 119, di mana itu hadis lewat mimpi katanya. Barang siapa yang meminum kopi dan aromanya masih membekas di mulut, maka dosanya diampuni. Kalau saya percaya, sementara saya adalah penikmat kopi, tentu dosa saya terampuni terus. Oh, saya ini sehari bisa minum 3 gelas hingga 4 gelas kopi dalam sehari semalam. Tentu aroma kopi masih membekas di mulut saya. Berarti saya yang nggak punya dosa terus. Nah inilah kitab-kitab Ba'alawi yang nyeleneh dan tidak masuk akal. Dan apa yang dikatakan oleh Habib Hasan ini saya tidak setuju. Di situ pertama menomorduakan Al-Quran. Jadi mengunggulkan Ratibul Khatab, mentang-mentang itu karya dari moyangnya. Di situ justru menomorduakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di situ kopi, baik itu serbuk maupun yang sudah siap minum, ini akan mengusir jin. Ini juga saya tidak setuju. Apa dasarnya? Apa hubungannya? Saya kira cukup kritikan saya atas ceramah dari Habib Hasan bin Umar Al-Mudhor. Di situ memang ajaran Ba'alawi itu halus, tapi pengen menomorsatukan orang-orang mereka sampai Al-Quran saja dinomorduakan. Ya ini kan saya tidak sepakat. Walau bagaimanapun Al-Quran adalah kalamullah. Sampai dinomorduakan ya berarti memang Ba'alawi itu punya misi yang tidak benar. Saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.